Poinnya. Jadi memang ini seminar hari ini itu semula kami berharap bahwa Pak Menteri Kebudayaan itu akan bisa memberikan penjelasan tentang arah dan kebijakan pembangunan kebudayaan di kabinet baru ini Merah Putih kan. Tapi karena nggak hadir, yang hadir wakilnya, yang disampaikan hanya masalah-masalah yang terkait dengan kemajuan kebudayaan. Dan para lansia itu sebetulnya tidak hanya itu yang diinginkan, tapi bicara yang jelas tentang arah dan kebijakan pembangunan kebudayaan. Kenapa? Karena sudah 79 tahun ini mereka itu mencoba mencari posisi bagaimana menyelesaikan dengan negara baru. Karena mereka negara yang ada ratusan tahun sebelum Indonesia ada begitu, sehingga menilai ini negara ini kan baru 79 tahun. Mereka bersama-sama dulu mendirikan negara bangsa ini, cita-citanya membentuk masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, kan begitu. Lalu yang dirasakan selama 79 tahun itu tidak ada keadilan untuk mereka, tidak ada kesejahteraan untuk mereka, dan tidak ada itu kemakmuran untuk mereka. Yang ada adalah degradasi terus dari seluruh Nusantara gitu. Ada memang satu dua yang kemudian sudah mendapatkan keadilannya gitu, tapi mayoritas belum mendapatkan itu. Oleh karena itu, berkumpul di Solo itu bukan sekedar hanya ingin silaturahmi lalu mendatangi seminar, tapi menyemangati, mengingati kesepakatan dulu membentuk negara bangsa. Dan yang kita harapkan itu sebenarnya hari ini ada juga penyampaian dari kantor Kementerian ATR BPN tentang masalah tanah adat dan tanah wilayah. Karena mereka yang di daerah, termasuk yang di Surakarta sendiri, itu juga mengalami degradasi yang luar biasa dari hak-hak adatnya terkait masalah pertanahan gitu. Kita tentu tidak ingin mundur setback yang terlalu jauh ya. Tetapi ayolah, sekarang ini sudah saatnya. Kalau kemarin keliru, mulai sekarang harus benar. Bagaimana melakukan kolaborasi dengan pemerintah dari negara yang mereka juga ikut dirikan gitu, supaya pada saat ini menuju pada kemakmuran kesejahteraan itu juga mereka ikut makmur dong untuk sejahtera, dan yang penting mendapatkan keadilan gitu. Nah itulah yang sebetulnya menyemangati beliau-beliau datang ke Surakarta untuk mengingati spirit saat mendirikan negara bangsa ini. Seperti itu. Mungkin ada upaya semacam ini kan seluruh Indonesia MAKN berkumpul, ada semacam petisi atau tadi untuk mengangkat permasalahan ulayat dan yang lain. Kita lebih suka, dan itu menurut saya bangsa yang beradab, menyampaikan pemikiran secara utuh, lalu membicarakan konsep kolaborasi yang nyata. Jadi jangan kemudian menjadi bicara di jalanan yang tidak jelas, tapi bicara kalau ini tentang kebudayaan ya sama Menteri Kebudayaan, kalau bicara tentang pertanahan ya sama Menteri Pertanahan gitu loh. Kalau kemudian bicara katakanlah kolaborasi memanfaatkan tanah untuk kepentingan misalnya ketahanan pangan atau mungkin ketahanan energi, ya sama kementerian yang membidang itu gitu. Sehingga kolaborasinya nyata, tidak bicara di mana-mana, tapi bicara kepada mereka yang memang mendapatkan penugasan dari presiden untuk menangani itu, seperti itu. 58 ini yang di tingkat nasional, tapi misalnya kayak Sulawesi itu kan bahkan ada lebih dari 20 di sana. Jadi belum termasuk kabupaten. Dan kami garisnya jelas, garisnya merah putih, karena kami adalah bagian dari pendiri negara bangsa ini. Oleh karena itu, kalau kemudian ada pemerintahan yang tidak konsisten dengan konstitusi dasar, nah itu yang harus kita luruskan.